Meski telah ditolak oleh Presiden Joko Widodo, DPR mengaku tetap akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang KPK karena sudah masuk prioritas prolegnas. DPR membantah ada kepentingan untuk pelemahan KPK. Hal ini dinyatakan oleh Wakil Ketua DPR Fadly Zon. Saya kira itu bukan dalam rangka memperlemah KPK, saya kira tidak. Tapi KPK ini jangan menjadi satu nanti alat politik dari orang-orang atau oknum-oknum yang ada di dalamnya. Dan bisa terjadi abuse of power, ini yang kita hindari. Kalau tadi Bapak bilang diskusikan, itu diskusi seperti apa lagi sih Pak? Kan pembahasan undang-undang harus ada pemerintah dan DPR. Pemerintah ya termasuk diskusikan dengan pemerintah. Ya penolakan pemerintah kan sebetulnya karena memang belum ada di dalam prolegnas. Nanti kita prolegnas prioritas maksudnya. Kalau dalam prolegnas sudah ada, sudah pasti akan dibahas, itu sudah pasti ya. Saya garis bawahi sudah pasti akan direvisi itu. Cuman kapan? Apakah tahun ini atau tahun depan? Itu saja. Jadi bukan berarti dibatalkan, tapi masalah waktunya aja. Kembali di Metro Highlights, pemirsa, wewenang penyadapan yang dimiliki KPK menjadi poin yang selalu diincar DPR dalam setiap rencana revisi Undang-Undang KPK. Tak heran jika publik selalu bereaksi keras setiap kali DPR dan pemerintah ingin merevisi Undang-Undang KPK. Sebab wewenang penyadapan selama ini menjadi kekuatan KPK. Mengapa DPR dan pemerintah ingin membatasinya? Simak ulasannya berikut ini. Janganlah, kita sudah Ramadan sini, kawan-kawan yang menghadapi Ramadan, yang punya oil and gas keluar negeri kan seperti kalau gitu. Itulah salah satu rekaman penyadapan KPK yang diputar di Pengadilan Tipikor. Kewenangan penyadapan yang dimiliki KPK membuat lembaga ini memiliki instrumen untuk menangkap pelaku tindak pidana korupsi. Tak sedikit tersangka yang ditangkap basah berkat penyadapan yang dilakukan KPK. Rupanya tidak sedikit yang merasa terganggu oleh kewenangan KPK yang satu ini, tak terkecuali kalangan anggota DPR. Karena itu setiap kali wacana revisi Undang-Undang KPK disuarakan di gedung parlemen, poin yang selalu menjadi target utama revisi adalah pasal soal kewenangan penyadapan itu. Tak terkecuali rencana revisi Undang-Undang KPK kali ini. Kewenangan penyadapan oleh KPK yang diatur dalam pasal 12 juga menjadi target favorit DPR dan pemerintah untuk direvisi. DPR menghendaki penyadapan yang dilakukan KPK harus mendapat izin dari pengadilan, seperti yang berlaku di negara maju. Pimpinan Dewan menyebut praktik penyadapan yang dilakukan KPK selama ini ilegal. Penyadapan itu kalau di luar negeri dan di negara-negara yang demokrasinya maju, itu dilakukan atas perintah pengadilan, court order gitu. Atau memang orang itu terindikasi atau ada di dalam satu kasus. Tapi nggak bisa semua orang disadapin kemudian secara random mengambil penyadapan itu menjadi alat bukti. Kemudian untuk menangkap orang itu berdasarkan hasil penyadapan. Nah yang dilakukan oleh oknum-oknum KPK ini melakukan penyadapan ilegal, diduga melakukan itu. Ya, sehingga tidak transparan, tidak ada SOP yang jelas. Ini melanggar hak asasi manusia. Mantan penasihat KPK Abdullah Hehamua membantah keras tudingan bahwa KPK melakukan penyadapan secara sembarangan. Menurutnya prosedur penyadapan di KPK sangat ketat. KPK itu SOP-nya ketat untuk melakukan penyadapan. Tidak mudah untuk melakukan penyadapan di KPK tanpa melalui proses yang sudah diatur oleh SOP. Kalau ada penyelidik atau penyidik atau penuntut mau menyadap seseorang, maka dia harus mengajukan surat kepada direkturnya. Jadi kalau penyelidik ke direktur penyelidikan, kalau penyidik ke direktur penyidikan, kalau penuntut ke direktur penuntutan umum. Setelah kemudian direkturnya menyetujui, maka direktur harus mengajukan surat itu permohonan itu ke tingkat deputi. Nah kalau deputinya menyetujui, deputi mengajukan kepada tingkat pimpinan. Kalau pimpinan menyetujui baru dikeluarkan memo dan minimal harus ditangani oleh 2 orang pimpinan. Baru kemudian penyadapan dilakukan. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah penyadapan yang dilakukan oleh bagian penyadapan itu hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Kalau dulu tindak pidana korupsi tidak boleh disadap, sehingga kalau sudah satu proses penyadapan kemudian ditranskrip, maka yang ditranskrip itu hanya pembicaraan persoalan tindak pidana korupsi. KPK selalu diaudit oleh external auditor terhadap proses penyadapan di KPK, dan saya ingat tahun 2007 adalah
audit pertama penyadapan KPK dilakukan oleh eksternal dan saya sekretaris tim audit itu, sehingga saya tahu betul bagaimana proses penyadapan di KPK itu diaudit oleh eksternal KPK. Rencana DPR dan pemerintah membatasi wewenang penyadapan oleh KPK, termasuk aturan bahwa penyadapan harus minta izin pengadilan, menuai reaksi keras dari sejumlah kalangan. Sebab dengan persyaratan itu penyadapan tidak akan efektif lagi karena peluang bocor sangat terbuka. Bisa dipahami karena integritas pengadilan sendiri belum sepenuhnya bisa dipercaya. Ketika KPK harus misalnya dibatasi melalui wajib ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Gitu. Itu kekhawatiran ketika minta izin ada informasi yang bocor gitu. Kemudian akhirnya jadi penyadapan jadi mubazir misalnya. Memang wewenang penyadapan selama ini menjadi kekuatan KPK dalam pemberantasan korupsi. Pembatasan atau penghapusan wewenang penyadapan jelas akan membuat KPK tidak lagi memiliki kemampuan melakukan sejumlah penangkapan seperti yang selama ini dilakukan. Kalau kewenangan penyadapan itu juga dihilangkan atau dibatasi atau dikurangi, maka tidak akan lagi KPK seperti sebelumnya mudah menangkap orang karena kewenangan penyadapan itu kemudian bisa men-trace orang melakukan hubungan-hubungan melalui apa saja yang kemudian bisa diketahui melakukan tindak pidana korupsi. Polemik tentang wewenang penyadapan ini ditanggapi santai oleh DPR dan pemerintah. Terlalu dini apabila itu dikatakan penyadapan mau dihilangkan dan seterusnya. Ini tergantung prosesnya karena dinamisasi proses ini dari aspek pemerintah, dari aspek stakeholder, dari aspek DPR. Memang di beberapa negara termasuk Singapura, termasuk Hong Kong memang ya mungkin karena pengadilannya sudah trustworthy sudah bisa dipercaya maka diberikan kepada pengadilan. Saya setuju dengan Pak Abdullah Yamahua, tetap kewenangan penyadapan itu harus ada. Dan bagaimana mengaturnya sedemikian rupa itu barangkali yang perlu diatur ya. Kalau memang ketua pengadilan kita cari format yang lebih baik ya. Bagaimana aturan baru soal penyadapan itu nantinya memang belum jelas. Yang sudah jelas, baik DPR maupun pemerintah begitu menginginkan adanya pembatasan kewenangan itu. Para penyelenggara negara itu kerap menyebut penyadapan berpotensi melanggar privasi. Tapi harusnya mereka ingat, menjadi pejabat publik harus siap privasinya diketahui publik. Kalau tidak mau, jangan jadi pejabat publik. Pemirsa, apa untung ruginya KPK memiliki kewenangan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3? Ulasannya setelah jeda. DPR mengatakan ya mereka bisa memasukkan itu 2015 dan dimintakan masuk usul inisiatif Prolegnas 2015. Ya kita enggak, kalau DPR sudah siap dengan draftnya ya silakan aja. Undang-undang yang sudah biasanya 3 tahun, 4 tahun, apabila ada penyesuaian situasi, kondisi perkembangan zaman juga selalu mesti disesuaikan ataupun direvisi. Selamat malam pemirsa, wewenang penyadapan diduga menjadi incaran utama parlemen dalam rencana revisi Undang-Undang KPK. Dan banyak yang menduga bahwa rencana revisi Undang-Undang KPK ini lebih banyak upaya untuk melemahkan KPK. Tapi tidak juga ada juga yang berpikiran bahwa ada upaya penguatan di balik ini. Selama 30 menit ke depan kami akan hadirkan ulasannya. Bersama saya Putri Ayu Ningtyas dalam Metro Highlights. Pemirsa, sejak tahun 2010 sudah beberapa kali dilakukan upaya merevisi Undang-Undang KPK. Namun upaya tersebut gagal karena ada penolakan kuat dari publik. Kini upaya itu muncul lagi di tengah eksistensi KPK yang sedang melemah. Apakah ini bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan KPK atau sebaliknya merupakan upaya penguatan KPK? Simak ulasannya berikut ini.
Awal pekan ini, pemerintah dan DPR akhirnya menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi prioritas untuk diselesaikan tahun ini. Upaya merevisi Undang-Undang KPK ini memang sudah sejak lama dilakukan, namun selalu gagal karena ada penolakan publik yang kuat. Upaya pertama dilakukan pada 2010, tepatnya pada 26 Oktober 2010. Komisi 3 DPR sempat mewacanakan revisi undang-undang tersebut, namun usulan itu mentah di tingkat komisi. 2 tahun berselang, tepatnya 3 Juli 2012, revisi Undang-Undang KPK juga diusahakan lewat rapat pleno Komisi 3 DPR. Rapat dipimpin oleh Aziz Syamsuddin yang waktu itu menjabat Wakil Ketua Komisi 3. Hasilnya dari 9 fraksi, 2 fraksi yaitu PDI Perjuangan dan PKS menolak revisi. 2 fraksi ini menilai revisi itu tidak perlu karena tata aturan sudah cukup ada di undang-undang yang belum direvisi. Akhirnya suara mayoritaslah yang menang. Revisi Undang-Undang KPK disetujui Komisi 3 untuk dilanjutkan ke Badan Legislasi DPR. Pada 2012 itu ada sejumlah isu tentang revisi Undang-Undang KPK. Di antaranya pertama, soal rekrutmen penyidik dan jaksa penuntut umum, apakah diambil dari kepolisian dan kejaksaan seperti selama ini atau bisa dari luar 2 institusi itu. Kedua, soal wewenang penyadapan oleh KPK. Apakah bisa dilakukan pada tahap penyelidikan seperti saat ini atau hanya bisa pada saat penyidikan? Selain itu juga dipertimbangkan perlunya izin pengadilan untuk penyadapan ini. Ketiga, soal laporan harta kekayaan pejabat negara atau LHKPN. Dalam Undang-Undang KPK saat ini belum diatur sanksi untuk pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya. Keempat, soal kewenangan penyitaan dan penggeledahan oleh KPK yang dianggap terlalu luas. DPR menimbang perlunya izin dari pengadilan untuk menyita dan menggeledah. Dan kelima, soal larangan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Apakah ini tetap dipertahankan atau tidak? Kendati pada 2012 itu Komisi 3 sepakat untuk membawa pembahasan revisi Undang-Undang KPK ke Badan Legislasi DPR, namun tidak ada tindak lanjut yang pasti hingga DPR periode 2009-2014 habis masa kerjanya. Kini di pertengahan 2015, upaya merevisi Undang-Undang KPK itu kembali dilakukan. DPR dan pemerintah sepakat menjadikan pembahasannya sebagai prioritas tahun ini. DPR mengatakan ya mereka bisa memasukkan itu 2015 dan dimintakan masuk usul inisiatif Prolegnas 2015. Ya kita enggak, kalau DPR sudah siap dengan draftnya ya silakan aja. Revisi Undang-Undang KPK kan kemarin sudah disepakati ya antara pemerintah dalam hal diwakili oleh Menkumham. Undang-undang yang sudah biasanya 3 tahun, 4 tahun, apabila ada penyesuaian situasi, kondisi perkembangan zaman juga selalu mesti disesuaikan ataupun direvisi. Sejauh ini isu yang muncul di publik, poin-poin yang akan direvisi adalah soal kewenangan penyadapan yang akan diperketat, menghilangkan hak penuntutan KPK, dibentuknya Dewan Pengawas KPK, dan pengaturan kembali pengambilan keputusan yang kolektif kolegial. Jika revisi kali ini mengarah pada penghilangan jantung kekuatan KPK tersebut, maka tidak berlebihan jika publik menduga ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melemahkan KPK. Nah, kalau misalnya revisi ini kemudian menghilangkan jantung dari kekuatan KPK, berarti merupakan indikator dari memang ada usaha sistematis untuk melemahkan KPK. Padahal KPK dibentuk karena korupsi sudah merupakan kejahatan luar biasa, extraordinary crime, dan kemudian dianggap kepolisian dan kejaksaan belum mampu melaksanakan tugas dengan baik dalam memberantas korupsi, sehingga dibentuk lembaga khusus yang itu namanya KPK. Namun mantan penasihat KPK Abdullah Hehamua tidak menolak mentah-mentah revisi Undang-Undang KPK. Bagi dia, revisi Undang-Undang KPK juga bisa memperkuat KPK. Ia menyebut sejumlah poin revisi yang bisa memperkuat lembaga anti rasuah tersebut. Yang perlu diamandemen itu adalah pasal 39 Undang-Undang 30 2002 tentang KPK, di mana di sana disebutkan penyidik dan penuntut umum yang ditugaskan di KPK berhenti sementara di instansi asalnya. Maka kemudian yang saya usulkan adalah pegawai negeri, apakah itu penyelidik, penyidik, penuntut umum, auditor, pokoknya asal pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK itu menjadi pegawai tetap KPK, kemudian berstatus sebagai pegawai negara. Sebab apa yang terjadi selama ini ketika diberhentikan sementara di instansinya, tapi kalau penyidik atau penuntut umum menangani kasus yang melibatkan
atasannya atau pegawainya di instansi dia, maka dia kemudian dikucilkan, diintimidasi, diteror oleh atasannya atau lembaganya. Karena itu maka dia harus menjadi pegawai tetap KPK sehingga bosnya cuma satu, KPK. Kemudian pasal 43 penyelidik yang sekarang itu disebutkan penyelidik, ada penyelidik pada KPK diangkat dan diberhentikan oleh KPK melaksanakan penyelidikan di bidang tindak pidana korupsi. Nah, saya mengusulkan agar supaya itu disebutkan bahwa penyelidik adalah penyelidik yang diangkat oleh KPK, baik dari kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, LSM atau apa saja. Jadi siapa saja, tidak harus penyelidik dan dari polisi, jaksa, tapi siapa saja yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK. Begitu juga pasal 45 itu tentang penyidik, sama dan penyidik diangkat dan diberhentikan oleh KPK, baik dari polisi, dari jaksa, dari BPKP, dari LSM, dari perguruan tinggi, siapa saja. Yang penting memenuhi persyaratan lulus dalam seleksi KPK, maka bisa diangkat jadi penyidik KPK. Revisi Undang-Undang KPK terlihat seperti pisau bermata dua. Bisa melemahkan, bisa juga menguatkan. Ini akan tergantung poin-poin yang akan direvisi. Jika Undang-Undang KPK itu akhirnya tetap direvisi tahun ini, mata awas publik diperlukan untuk mengawalnya. Menit demi menit. Wewenang penyadapan selalu menjadi poin yang diincar DPR dalam rencana revisi Undang-Undang KPK. Informasinya setelah jeda. Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini masuk dan bekerja mendadak pasca operasi tangkap tangan pejabat di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Sekitar pukul 12 siang tadi, pemirsa, sejumlah pimpinan KPK berkantor di gedung KPK dan masuk melalui pintu belakang. Pimpinan KPK yang antara lain Indrianto, Zulkarnain, serta pelaksana tugas Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki, di mana saat dihubungi melalui sambungan telepon, Zulkarnain membenarkan agenda dirinya yang berkantor di akhir pekan untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan penyidik KPK. Namun Zulkarnain belum mau berkomentar. Pimpinan KPK menggelar rapat dan membahas hasil operasi tangkap tangan tersebut. Pada Jumat malam, penyidik KPK berhasil menangkap sejumlah pejabat di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Penangkapan ini terkait dugaan suap, namun belum diketahui kasus yang menjerat para pejabat daerah di Sumatera Selatan tersebut. Dan pemirsa, informasi selengkapnya terkait operasi tangkap tangan KPK tadi pagi kita langsung ikuti laporan Stefani Silitonga langsung dari gedung KPK Jakarta. Stefani, apakah tersangka operasi tangkap tangan KPK sudah sampai gedung KPK? Putri, ini setelah dilakukannya operasi tangkap tangan kemarin oleh KPK di Provinsi Sumatera Selatan, ini keempat tersangka yakni BK, ada AM juga, ada SF dan EF, ini baru sekitar 10 menit tadi tiba di gedung KPK. Keempatnya memasuki gedung KPK, namun kami belum berhasil untuk memintai konfirmasi ataupun keterangan langsung dari keempat tersangka ini. OTT ini memang dilakukan kemarin di kediaman BK, yaitu Bambang Karyanto, ini yang merupakan politikus PDIP. Bambang Karyanto ini juga merupakan ketua fraksi PDIP, ketua Komisi 3 DPRD Muba Sumatera Selatan, di mana juga merupakan ketua DPC PDIP Musi Banyuasin. KPK juga dalam OTT ini menangkap ada Munandar, ini yang merupakan politisi Gerindra, fraksi Gerindra, ini merupakan rekanan dari Bambang Karyanto di Komisi 3. Komisi 3 ini diketahui komisi yang menangani terkait dengan infrastruktur, Putri. Selain itu KPK juga menangkap Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Negara Syamsuddin Fei dan juga Kepala Bapeda Muba Faisyar. Dan sampai dengan saat ini, Putri, kami masih terus menanti keterangan dari keempat tersangka. Selain itu memang benar tadi disebutkan dalam konferensi pers oleh Johan Budi, dikatakan bahwa kemarin dalam OTT ini KPK ataupun tim OTT ini menemukan barang bukti berupa uang senilai 2,6 miliar rupiah. Putri. Stefani Silitonga melaporkan dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih.